bahwa goals-nya adalah kita coba untuk mengenal dulu secara sederhana, secara general, tidak terlalu detail, tetapi teman-teman tahu gitu langkah kedepannya apa sih yang pengen dieksplor setelah ini. Itu jauh lebih penting gitu. Yaitu adalah tentang visualisasi. Saya coba share screen. Oke. Analisis data sederhana dengan visualisasi. Gitu. Nah, teman-teman, ketika kita bicara visualisasi, kita tuh bicara tentang menggambarkan data itu. Praktek di lapangannya kadang-kadang teman-teman kita tergantung user, tergantung orang sukanya ngelihat apa, tergantung supervisor kita. Jadi kadang-kadang ini adalah tricky gitu. Tricky-nya artinya apa? Kita sudah membuat bagus, menurut kita sudah pas, ternyata orang lain ngelihatnya juga belum cocok gitu. Jadi kita perlu trial and error, mencoba sampai akhirnya beberapa orang enak kelihatnya, terutama adalah user gitu. Ya, gitu. Nah, di sini ada outline-nya, goals-goals-nya apa aja sih sebenarnya, definisi dan pentingnya visualisasi data, tipe datanya, tipe visualisasi, visualisasi efektif, dan nanti kita ada basic hands-on sebentar, secara sederhana bagaimana pengolahannya. Nanti lanjutan dari kemarin, teman-teman bisa download, biar nanti jadi data Excel-nya. Nanti coba-coba spreadsheet bisa mandiri secara Excel, saya coba nanti guidance. Teman-teman, yang penting teman-teman bukan toolsnya, tapi pemahaman melogikakannya yang penting. Ya, nanti saya akan ajarin satu persatu basicnya. Nah, kemudian kita lanjut bahwa di outcomes-nya ini kita juga akan belajar mengerti data visualisasi sebagai part of the case, bagian dari apa namanya case yang kita selesaikan gitu. Secara definisi. Halo, gimana? Ada yang mau bertanya? Saya lanjut ya. Ya, bagaimana visualisasi efektif dan bagaimana kita merencanakan sebuah visualisasi ya gitu. Nah, definisi dan pentingnya visualisasi data gitu. Nah, data-data yang kita terima itu data-data yang sifatnya tabular. Contoh misalnya kita punya Excel banyak, perumusannya banyak, tapi summary-nya gimana gitu. Itu jadi apa namanya? Cara kita merumuskan, meringkas data-data kita, yaitu adalah dengan memvisualisasikan gitu. Tapi pertanyaannya, Kak, kalau kita mau menyimpulkan sesuatu, kita kan harus tahu dulu hasilnya seperti apa. Betul. Kita harus ada hasilnya dulu seperti apa, baru kita membuat sebuah gambar chart gitu. Nah, ini gambaran chart ini, Kak, sebenarnya maunya kayak gimana? Ya, yang seperti saya bilang tadi, maunya banyak. Dan teman-teman harus berani ngedefine. Ketika kerja di bidang di perusahaannya, teman-teman harus berani ngedefine apa yang didefine, apa yang dibuat, apa yang dimau, apa yang diukur, dan sebagainya. Gitu. Nah, kenapa penting hal tersebut gitu? Kenapa? Karena apa namanya? Itu sebagai sebuah bentuk analisa gitu. Apalagi kita bicara untuk memonitoring sesuatu, itu perlu banget dilakukan supaya kita nggak ngelihat data tabular gitu. Kalau data tabular kita nggak akan nemu summary-nya, nggak akan bisa memonitoring apa namanya matriks-matriks yang penting gitu. Nah, misalnya contoh seperti ini, bulan apa penjualannya maksimum? Misalnya Januari, Februari, Maret. Kita ngelihat bahwa yang paling tertinggi itu adalah pada bulan Maret kan, gitu. Lihat ya. Misalnya ini Januari 400, Februari 250, Maret 500. Nah, kita bilang di sini dengan penjualan yang sales-nya maksimum ya, gitu. Karena datanya sedikit, kita bisa ngelihat nih penjelasannya karena datanya sedikit. Nah, kalau datanya udah banyak, kita akan kesulitan gitu. Bagaimana dengan datanya sebanyak ini? Gitu. Kita perlu untuk membuat bar chart, kita perlu untuk menunjukkan bahwa yang tertinggi itu apa dalam case-case ini gitu. Makanya kita perlu memvisualisasikan. Misalnya contoh kita buat seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini kan kita bisa kelihatan. Kira-kira itu yang tertinggi apa? Misalnya contoh di sini kelihatan tertinggi adalah di bulan November penjualannya, dan di sini adalah bulannya. Gitu. Saya contoh ini, bulan apa yang penjualan salesnya maksimum? Gitu. Ini kan kelihatan di sini.
Nah, ini jadi lebih mudah dijawab. Visualisasi data itu penting karena akan mempermudah orang melihat data kita. Jadi kita akan visualisasikan, teman-teman mau jadi data analis atau bukan data analis, teman-teman harus punya basic seperti ini. Saya asumsikan teman-teman adalah orangnya kebanyakan dari orang-orang yang memang baru lulus kuliah ingin mencoba sesuatu ya. Saya berasumsi ya, walaupun bisa jadi apa namanya bukan yang seperti saya asumsikan. Tetapi maksudnya adalah poinnya ketika belajar visualisasi itu bukan cuma keperluan teman-teman untuk menjadi data analis, tetapi ketika teman-teman berkecimpung dalam suatu pekerjaan yang sifatnya manajerial, teman-teman harus punya kemampuan yang seperti itu. Begitu, menganalisa, membuat reporting untuk di-present ke manajemen. Nah, misalnya contoh seperti ini. Bulan apa yang penjualan atau salesnya maksimum gitu. Nah, coba aku mau tanya sama teman-teman. Secara gambar seperti ini, sebenarnya yang paling enak itu yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya, Kak. Iya, yang kiri. Nah, yang kiri ini lebih enak. Kenapa? Karena kalau kita bicara pie chart, kita bicara proporsional. Kita bicara memperbandingkan bagian ini terhadap keseluruhan. Bagian ini yang warna biru muda terhadap keseluruhan, biru tua terhadap keseluruhan. Nah, itu bicara proporsional, proporsinya dia terhadap keseluruhan itu berapa persen gitulah. Misalnya kita mau bilang berapa percentage dari semua dosen matematika gitu. Guru matematika, dosen dosen fisika, dosen biologi gitu. Itu kan satu kelompok dosen biologi terhadap keseluruhan semua dosen, berarti proporsionalnya gitu. Sedangkan kita bicara untuk apa namanya data apa namanya tabular gitu, bukan data tabular, maksudnya apa namanya data apa namanya data yang sifatnya agregat, data yang sifatnya agregat gitu. Jadi jumlahnya harus jelas gitu. Oh berapa di bulan November kita tunjukkan di bulan November karena ini langsung kelihatan di posisinya sini. Ini nanti ya. Jadi kita kita punya triknya. Kak, trik apa lagi sih yang bisa kita lihat bagaimana cara melihat visualisasi yang bagus dan benar gitu? Apa nanti saya coba jelaskan, tetapi teman-teman bisa banyak apa namanya guidance-nya di internet. Oh, membandingkan pie chart dengan bar chart, jangan sempat pie chart kita pakai bar chart gitu. Proporsional kita pakai bar chart itu nggak nyambung ya jadinya. Gitu. Nah, misalnya contoh seperti ini, ya. Apakah tren penjualan dari bulan ke bulan meningkat? Mana visualisasi yang menjawab pertanyaan? Nah, lihat nih, ada yang A sama yang B, gitu. Ya, kalau kita mau ngelihat tren teman-teman, maka kita harus melihat pergerakan, ya. Kita melihat apa namanya aktual. Kalau 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 bahasanya ya, saya pernah dengar itu aktual. Aktualnya seperti apa? Up to date-nya seperti apa gitu. Yang paling terakhirnya itu seperti apa. Nah, kalau kita ngelihat kondisinya kayak gini, kita kan sedang melihat ini dalam kondisi bar chart. Sebenarnya kita jangan jangan menggunakan bar chart ketika kita mengukur sebuah tren gitu. Terus harusnya pakai apa, Kak? Kita harus pakai line chart gitu. Kita harus menggunakan garis yang menjadi penanda bahwa pergerakannya itu datanya seperti apa di setiap bulannya. Nah, contoh-contoh line chart banyak. Nanti ntar saya coba coba tampilkan itu. Visualisasi yang dibuat harus disesuaikan dengan pertanyaan yang ingin dijawab, betul, gitu ya. Jadi butuh memahami cara visualisasi yang benar dan bagaimana cara visualisasi yang efektif. Ya, oke. Kemudian eh data itu berbentuk apa saja sih? Ada yang angka, gambar, teks, dan suara ya. Seperti data itu. Nah, kalau kita bicara di industri gitu, industri gunakan analisa data untuk meningkatkan performa seperti revenue. Nah, teman-teman lihat nih, ini kan teman-teman kalau kalau misalnya gua gedein ya, ya, gini. Ini bar chart, tapi dia dengan posisinya ke samping, ya, ke kiri ke kanan gitu. Nah, dia nggak cuma memisahkan, dia nggak cuma menunjukkan bar chart ini tuh uh, apa namanya untuk kategori marketing dan sales itu seperti apa gitu, apa namanya pergerakannya. Tetapi dia juga menunjukkan dia membuat sebuah legend, ini nama legend penanda, penanda untuk
dalam satu kategori marketing dan sales ini persentasenya berapa persen gitu loh. Persentage apa? Persentage yang decrease, decrease, dan decrease. Decrease yang kurang dari 10%, decrease yang 10 sampai 19%, yang average cost decrease-nya lebih dari 20%. Nah, teman-teman, ini jadi penanda. Jadi ini cost ini di posisi yang mengalami pengurangan. Lihat nih ya, mengalami pengurangan. Gitu. Nah, ini juga seperti itu, dia ngebagi. Jadi teman-teman bisa punya kondisi di mana oh ya bar chartnya kita buatkan seperti ini, kita buat 13 14 gitu. Nah, bagaimana sih Kak supaya apa sih namanya kita punya referensi bar chart yang banyak? Teman-teman harus banyak membuat, banyak menemukan tipe-tipe bar chart, mencoba banyak tipe bar chart, dan kita sambil melogikakan apakah ini cocok, apakah ini sesuai dengan user gitu. Kita tanya usernya, gitu. Bisa jadi segimanapun kita sudah expert buat ya bisa jadi user nggak ngerti bacanya. Nah, ini dia nih. Kadang-kadang kita membuat sebuah dashboard yang di dalam pikiran kita itu udah jelas. Tetapi user, partisipan yang melihat, dia nggak ngerti maksudnya apa. Kadang-kadang kita buat yang sederhana, kita anggap itu, dari sisi kita ya, kita anggap itu biasa aja. Ternyata dari sisi user ngelihatnya itu udah penting. Dia udah dapat poinnya. They got the point. Jadi nggak perlu lagi ada tambah-tambahan yang aneh-aneh. Ya, itu prinsip yang saya mau share ke teman-teman dalam mengerjakan visualisasi data. Sepengalaman saya ini seperti itu. Ya, jadi pembagiannya banyak. Posisinya gini, gimana dengan untuk bagian risk gitu. Posisinya kalau untuk yang revenue, mendapatkan revenue, itu ada yang posisi yang biru mulai ini kurang dari increase-nya kurang dari 5%, yang 6 sampai 10% ada 16, dan lebih dari 10% ada 13 gitu. Nah, apa sih ini basicnya tentang apa sih revenue increase from adopting AI or most often in marketing and sales gitu. Jadi bagaimana kita apa namanya di setiap departemen itu ketika mengadopsi AI apakah mengalami keuntungan atau justru malah kerugian gitu. Terutama ini dalam industri manufaktur ya. Nah, seperti biasa mungkin saya akan ada beberapa yang di dalam slide, ada yang di luar slide supaya teman-teman dapat konteksnya lebih jauh gitu ya. Nah, ini tipe-tipe datanya teman-teman ya. Gitu teman-teman udah tahu ada kuantitatif, ada kualitatif. Apa sih Kak perbedaannya? Kuantitatif bicara jumlah, jumlah terbatas. Seperti apa itu Kak? Jumlah karyawan, jumlah manajer, jumlah mobil, jumlah pengguna Spotify, jumlah customer, jumlah barang, jumlah kategori, semua yang sifatnya seperti itu. Nah, dalam kuantitatif juga ada yang sifatnya continue, jumlahnya tak terbatas gitu. Maksudnya apa teman-teman? Kalau kita bicara kita bicara kemarin tentang apa namanya CPC, cost per click gitu, cost per click. Nah, itu kan akan terus berlanjut, continue, dia terus berjalan. Nggak mungkin ada kondisinya berhenti kan, gitu. Kita tetap akan terus melakukan tracking gitu terhadap matriks itu. Jadi sifatnya dia continue dan tidak terbatas gitu. Nah, tetapi teman-teman ada juga yang sifatnya kualitatif. Kualitatif itu apa? Dia bicara tentang kategori, jumlah unique value. Misalnya contoh, kalau sifatnya dia nominal, tidak bisa diurutkan dan diukur ya, itu bisa data jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, 0 dan 1, hitam dan putih, posisi pekerjaan, data scientist atau data analis. Gitu. Cuma dua itu aja. Nah, ketika bicara ordinal, kita bicara tentang bisa diurutkan gitu, apa namanya, tapi tidak bisa diukur selisihnya. Dia kayak disusun, misalnya contoh seberapa bagus review produk apa namanya customer menggunakan produk ini, kita bisa bikin 0 sampai 5 gitu. Kita bisa bikin buruk, sedang, bagus, atau kita bisa bikin 5 buruk sekali, buruk, sedang, bagus, bagus sekali. Misalnya kalau kita bicara performance atau bicara review dari barang tersebut, ya. Jadi itu posisinya ada kuantitatif dan di kualitatif, begitu. Nah, kalau misalnya kita bilang seperti ini, contohnya adalah pada saat kopi, apa sih kuantitatif dan kualitatifnya teman-teman? Kalau kita bicara kuantitatifnya, maka kita bicara harganya dia. Ukuran dari kopi itu 450 mili. Bisa juga adalah jumlah kopinya, berapa banyak sih cup kopinya gitu. Tapi kalau kita bicara kualitatif, kita bicara apa? Rasa. Rasanya berapa 1 sampai 5 gitu. Kita bicara ukurannya apa? Reguler kah? Large, big large gitu. Jenis kopinya apa? Robusta dan jenis-jenis kopi yang lain lah gitu. Nah, dari sini kita udah bisa bilang kuantitatif dan kualitatif. Nah, secara sederhana, ketika teman-teman dalam suatu bidang pekerjaan,
teman-teman tidak perlu terlalu membedakan kuantitatif dan kualitatifnya. Secara tidak langsung itu akan teman-teman terframe, oke, gue sedang mengukur kualitatif dan gue sedang mengukur kuantitatif gitu. Nah, dari data ini teman-teman, kita bisa menarik sebuah wisdom. Apa sih itu? Kita bisa apa ya? Bisa uh, memutuskan, mengambil kesimpulan, mendorong sebuah action terhadap sebuah isu itu. Misalnya seperti ini. Ketika kita bicara data, misalnya kita bicara tentang data marketing, gitu. Kita bicara produk. Ini kalau kita lihat susunannya banyak banget di mana-mana. Kita lihat ada data marketing di apa namanya di bulan November, kita lihat ada data marketing di bulan Desember, terus kita mendapatkan informasi, lihat ya, information bahwa terpisah, ada yang bulan November dan mulai Desember gitu. Nah, ketika kita punya pengetahuan, ketika kita punya knowledge, maka kita mencoba menghubungkan antar setiap data tersebut. Kita cek bagaimana marketing November dengan marketing Desember. Kita cek produk tertinggi November di produk tertinggi Desember. Ada knowledge yang kita punya, yang kayak gue bilang, information gitu. Setelah information kita dapat, kita memperoleh insight. Insight itu apa teman-teman? Oh, ternyata kita melihat dalam suatu kondisi di bulan Desember ada kondisi di mana produk tersebut sangatlah jatuh penjualannya. Melalui iklan apa? Melalui iklan tipe A, misalnya kayak gitu. Itu sebagai sebuah insight teman-teman. Sebagai sebuah enlightenment, pencerahan gitu kan. Oh iya, dapat kayak gini. Dan ketika kita memperoleh itu, maka kita bisa memutuskan kebijakan. Jadi sebuah wisdom. Jadi ketika kita melihat tipe A terlalu banyak kondisinya yang memang merugi, artinya cost per kliknya juga nggak ada kenaikan gitu, nggak perform, maka kita bisa bilang bahwa iklan tipe A gagal dan kita tidak akan memakai lagi model iklan tipe A. Itu secara ekstrimnya gitu. Kita akan fokus mungkin di tipe B karena tipe A budgetingnya bisa cukup besar gitu. Nah, wisdom seperti itu kita dapatkan ketika kita memperoleh data, ketika kita memperoleh knowledge, insight, information, kita olah, baru kita propose actionnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, deskriptif statistik ini kita bisa bilang adalah seperti rata-rata penjualan per bulan. Data visualisasinya kita buat dalam dashboard monitoring operasi gitu. Nah, inference statistiknya kita melihat diskon berdampak signifikan nggak pada sebuah penjualan, ya. Kemudian ada predictive analytic membuat churn detection model. Ini sampai membuat model machine learning ya, sudah masuknya ke sampai data scientist. Begitu ya. Oke, sebelum itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada? Nah, teman-teman, ada yang mau tanya-tanya apa enggak nih? Boleh ditulis kalau mau tanya-tanya yuk. Belum ada kayaknya ya. Belum ada ya? Kayaknya belum ada, Mas. Oke ya. Lanjut. Nah, tipe visualisasi, teman-teman kan akan menggambarkan apa namanya proses dari data tersebut gitu. Nah, ada banyak jenis visualisasi, teman-teman. Nah, kita harus pilih visualisasi yang tepat supaya kita mendapatkan insight yang tidak bias. Misalnya contoh ini pie, kita bicara proporsional, kita bicara bar, kita bicara yang agregat, kita bicara kolom juga bisa, kita bicara line ketika itu kita mengukur sesuatu terhadap waktu, gitu. Terus kita bicara area, ketika kita melihat proporsional dari sebuah area, habis itu kita bicara Davenant ini, kita bicara juga proporsi juga, gitu. Ya. Nah, tujuan dari bar chart yang pertama adalah kita visualisasi jumlahnya berapa gitu. Misalnya research scientist 292, slash representatif 83. Di sini sudah kelihatan. Ini bar chart yang kita buat menyamping ke kanan gitu. Nah, contoh job role apa yang paling banyak dan job role apa yang paling sedikit. Dari sini kita bisa ngelihat ya. Ada sales eksekutif dan yang paling sedikit adalah di human resource 52. Kemudian, line chart, kita memvisualisasikan time series. Kayak gimana sih itu time series? Time series itu adalah, lihat ini. Ini ada sebuah sumbu, kita sebut sumbu Y. Di sebelah sini ya. Sumbu X. Di sini adalah sumbu Y. Di sini nih. Nah,
Teman-teman lihat bahwa yang namanya time line chart itu kita mau membuat terhadap waktu. Jadi di sini tuh kita buat 1990, 1992, 1994. Bisa nggak bulan, Kak? Bisa. Bisa nggak bulan dan tahun? Bisa. Bisa nggak date? Bisa. Semua bisa. Artinya adalah bahwa ini terhadap waktu kita mengukur average salary-nya gitu. Nah, kita buatnya apa? Kita buat line chart gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau bicara tracking berdasarkan waktu, teman-teman jangan lupa untuk membuat itu dalam line chart. Sehingga ketika kita membuat dalam line chart, kita bisa mengukur pergerakannya seperti apa gitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana tren gaji tahunan karyawan mengalami peningkatan gitu. Apakah tren gaji karyawan wanita meningkat sepanjang 10 tahun terakhir? Kita lihat ya, 10 tahun terakhir mengalami peningkatan ya, tapi ya tidak signifikan banget gitu. Ya. Kemudian histogram, kita memvisualisasi bentuk distribusi. Distribusi itu seperti apa sih, Kak? Distribusi itu adalah penyebaran gitu. Kalau kita bicara berapa banyak sih orang yang umurnya 20 sampai 40, kan kita melihat penyebaran orang umur segitu, artinya tersebar di mana saja gitu. Paling banyaknya gitu. Nah, jadi teman-teman ketika kita bicara penyebaran, kita perlu notice hal tersebut untuk divisualisasikan berdasarkan histogram gitu. Ya, tersebar nih kita melihat nih di sini posisinya bahwa kurang dari 20 banyak tersebar nih di sini nih. Paling tertinggi 100 mendekati di 20 lah. Ya. Nah, kemudian adalah histogram. Berapa range gaji potensial buyer dengan frekuensi terbanyak? Misalnya gitu. Berapa gaji kebanyakan potensial lead? Ya, gitu. Terus habis itu penumpang kebanyakan di usia berapa? Lihat nih, kebanyakan penumpang di usia berapa? Nih, di sini kan, bikinlah berapa ini, sekitar 21 lah, 22. Berapa rentang usia penumpang? Gitu, rentangnya tuh. Banyak ya, bisa dari 0 sampai 20 sampai 40 sampai 60. Bahkan 60 ke atas juga ada rentangnya. Oke? Baru ini range gaji kebanyakan potensial leads ada di 32.500 ya secara salary-nya gitu. Baru ini berapa banyak yang gajinya segini, frekuensinya ini nih, berapa banyak yang gajinya segini, misalnya 8 gitu. Ya, nah ini dia namanya stack bar chart. Kita memvisualisasikan proporsi gitu. Kenapa kita perlu memvisualisasikan proporsi? Karena bisa jadi di setiap 1 tahun itu kita coba membandingkan dari tahun apa namanya di tahun tersebut itu kebanyakan tuh kondisinya kayak gimana, comparing. Proporsi itu bisa juga bicara comparing gitu, memperbandingkan terhadap dua kondisi. Misalnya contoh seperti ini, bagaimanakah perkembangan prosedur pasien dari tahun ke tahun? Gitu. Misalnya kita melihat bahwa pada kondisi one stage itu di 2004 itu kondisi semua one stage. Tapi ketika kita masuk di 2006 ya, ini 2005 kan 2006 lihat ya, kondisi two stage mendominasi kondisi one stage. Tapi ketika kita bicara 2017, justru yang mendominasi itu adalah kondisi one stage ketimbang two stage. Gitu. Secara proporsional itu kebagi dan berbeda sekali. Gitu. Ya. Nah, ini visualisasi yang efektif seperti apa ya? Nah, ini dia. Ya, saya coba menggambarkan secara jamboardnya ya, supaya ke gambar. Ketika kita bicara tentang visualisasi data yang efektif, teman-teman, teman-teman tuh harus bicara, teman-teman harus ngerti konteksnya apa, gitu, ya, konteks gitu. Nah, konteksnya adalah tanya ke teman-teman harus biasa, oke, user tuh maunya apa, gitu. Ini kondisi di lapangan ya. Nah, kalau kondisi kita secara pribadi, kan kita kan belum dapat kerjaan seperti itu, maka teman-teman pelajari konteks bisnisnya aja. Gitu. Ya, gimana sih itu? Misalnya teman-teman mau cek revenue, ya kita di luar dari slide dulu ya supaya paham. Kita bicara revenue, keuntungannya, gitu, ya. Gitu. Keuntungannya ini kita punya posisi banyak. Misalnya kita mau terhadap apa namanya uh, terhadap waktu gitu. Misalnya contoh ini adalah dari bulan Januari di 2023 ini ya, case sampai Desember 2023. Ini case 2023. Nah, ini adalah total keuntungannya. Revenue-nya berapa banyak gitu, ya. Nah, kan pergerakannya maka kita buatnya adalah line chart gitu. Nah, gini kita ukur. Kita harus tahu misalnya contoh di sini posisinya, ya.
Nah, penting banget untuk kita ngetahuin konteksnya apa. Oh, kalau kita bicara keuntungan, teman-teman mau lihat pergerakannya gitu. Kan kalau kayak gini pergerakannya lihat nih, naik, 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 turun drastis gitu. Kalau kita cuman konteksnya pengen tahu traktualnya aja di sini gitu. Kita nggak perlu buat namanya line chart kayak gini. Kita bisa buat line chart kayak gini, tapi dengan cara di ini di highlight. Mungkin dikasih tanda warna merah. Ininya semua sisanya biru gitu. Itu gimana sih Kak cara buat highlight gitu? Teman-teman nanti bisa cari tahu dulu apa namanya line chart with highlight gitu ya. Line chart with highlight gitu ya. Saya mau teman-teman belajar lebih banyak buat diri sendiri ketimbang melalui kelas ini. Tetapi clue-cluenya coba yang saya sampaikan itu diulik sehingga akhirnya bisa bisa teman-teman bisa dapat insight kayak gitu. Nah, inilah kita kenapa perlu namanya konteks. Kadang-kadang ketika kita kondisi di lapangan, si user itu nggak mau bikin kayak gini gitu. Dia mau apa? Dia cuma mau bilang misalnya di bulan dari bulan April gitu. Ya sudah, ntar kita di breakdown cuma sampai April dan Desember. Ya, nah, saya balik lagi coba. Nah, pahami konteksnya seperti apa, who is your audience, what do you need them, how will data help make your point. Baru kemudian kita artikulasikan dalam big data, kemudian create storyboard. Teman-teman sebenarnya paling ideal adalah membuat seperti ini siklusnya, cycle-nya. Kita membuat storyboard, kita cek nanti kalau misalnya ada review dari teman-teman user, dia akan kasih tahu gitu. Sebenarnya itu idealnya ya, idealnya. Nah, tetapi kadang-kadang di kondisi lapangan teman-teman bukan hanya buat seperti itu, teman-teman harus langsung mengeksplor. Tapi gimana dong Kak kalau kita nggak buat storyboard? Nah, teman-teman bisa buat storyboard simpelnya, storyboard bukan storyboard maksudnya adalah buat gambarannya kira-kira untuk pribadinya, pribadi teman-teman. Nanti ketika teman-teman udah gambar mau ngapain ya baru nanti bisa di present ke user dengan kondisi yang memang apa sih namanya sudah jadi gitu ya. Nah, saya coba jelaskan secara teori dan cycle-nya. Memahami audiens, siapa target audiens visualisasi Anda, apa yang ingin mereka ketahui, bagaimana latar belakang mereka. Selalu seperti itu. Misalnya contoh gini, ada satu departemen B ingin mengukur pergerakan jaringan internet gitu. Nah, tapi dia butuh teman data analis untuk menganalisa dan membuat dashboardnya. Nah, teman-teman akan buatkan dashboardnya. Teman-teman akan tanya, siapakah orangnya? Orangnya adalah misalnya orang yang expert di bidang jaringan. Apa sih yang mereka tahu tentang jaringan? Oh, jaringan itu ada traffic yang hilang dan ada yang didapatkannya. Nah, dalam kondisi kita melihat marketing ini, konteksnya marketing, teman-teman bisa ngecek bahwa di dalam kondisi apa namanya data marketing ini, teman-teman marketing itu pengennya apa yang paling dominan. Misalnya dia pengen ngeliat, gue cuma pengen ngeliat cost per click, gue pengen ad recall-nya aja, karena gue pengen tahu seberapa berkesan. Nah, itu yang kita bisa define gitu. Karena jangan sempat ya, nih poin penting, semua matrix kalian taruh di dashboard. Kalian punya 10 matrix, 10 matrix itu kalian taruh di dashboard semuanya. Nah, nanti si audiens nggak akan ngerti poinnya apa yang diukur paling utama yang harus mereka notice gitu, yang mereka sadari gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya gitu. Lakukan brainstorming dan buat dokumen rencana visualisasi yang benar sebenarnya seperti itu. Ideal dan idealnya ya. Kita buat sebuah dokumen dan dokumen itu nanti mereka akan confirm apakah visualisasi yang kita buat tim data analis dan tim BI itu tuh udah sesuai dengan yang user mau. Gitu, itu dokumennya ya. Nah, visualisasi yang efektif adalah pilih tipe visualisasi yang tepat gitu. Seperti apa sih tipe visualisasi yang tepat ya? Nih, saya coba ya. Saya perbesar, teman-teman juga udah pasti kelihatan kan di platformnya ya. Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini ya, teman-teman ya. Ada dia comparison, distribution, composition dan relationship ya, gitu. Itu apa sih Kak beda-bedanya, breakdownnya bagaimana gitu. Nih ya, misalnya contoh, ketika kita bicara distribution, kita bicara penyebaran. Penyebarannya di mana kebanyakannya gitu. Gimana sih umur yang tadi kan teman-teman udah tahu kan, oh, penyebaran umur di atas 25 tuh banyaknya berapa banyak gitu. Nah, itu kita bisa ketahui. Ketika kita bicara distribution, kita bisa pakai apa Kak? Ya kita bisa pakai ini.
gitu ya. Single variable dan two variable. Misalnya contoh ya. Misalnya single variable dan two variable itu seperti apa? Misalnya gini ya. Wait. Hmm. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Misalnya seperti ini ya. Kalau kita misalnya bicara untuk mana tadi tuh? Kita bicara tentang distribusi ya. Ini aku kasih gambarannya ya. Distribusi. Orang kan ada umurnya 15 tahun, ada orang umurnya 20, ada orang umurnya 25 gitu. Nah, kita mau lihat berapa banyak sih yang 25, berapa banyak sih yang 20, berapa banyak sih yang 15 gitu. Jadi kita ngeliat datanya akhirnya penyebarannya ada yang seperti ini gitu ya. Penyebaran data dan seperti ini gitu. Nah, maksudnya seperti apa sih itu, Kak? Misal teman-teman lihat di sini nih, ya. Ini kan ada yang single variable sama two variable. Single variable itu kita cuma ngelihat seperti ini aja. Ininya nggak ada ya. Ini di sini yang nggak ada. Kalau misalnya kita lihat, oh di sini posisinya. Oh dia di sini jumlahnya nih. Kalau jumlahnya misalnya 50. Di sini dia naik, jumlahnya jadi 70 gitu. Nah, ini cuma single variable aja di sini. Single variable gitu. Nah, gimana sih kalau kita mau mengukurnya dua variabel, Kak, gitu? Kalau kita mau mengukurnya dua variabel, maka kita menggunakan scatter plot, gitu. Ini adalah posisi X dan posisi Y-nya. Gimana itu, Kak? Maksudnya gini. Scatter plot adalah misalnya pada saat orang umurnya 15 tahun, bikinlah umurnya 10 tahun, misalnya bikinlah dia udah 2 tahun kerja, ya, gajinya misalnya bisanya 5 juta, ya. Dia naik dengan 7 tahun kerja, bisa jadi ada yang orang 7 tahun kerja itu dia gajinya berapa? Misalnya gajinya 7 juta, ya. 7 juta di sini, gitu. Jangan wait. Nah, di sini ya. Di sini juga ada gitu. Terus ada yang misalnya udah 9 tahun kerja lah. 9 tahun kerja, dia masih cuma 6 juta. Ada yang kayak gitu. Tapi ada yang 9 tahun kerja, dia posisinya sudah tinggi banget. Gitu. Posisinya misalnya udah gajinya 20 juta lah di sini, 20 juta. Nah, kita melihat penyebarannya teman-teman ya kan. Penyebarannya di mana-mana, di mana-mana gitu. Nah, kita bisa nge-track ini nantinya gitu. Kita melihat relationnya seperti apa antar data tersebut gitu, yang data di mana-mana ini. Nah, inilah yang disebut dengan scatter plot ya. Gitu. Nih, dengan dua variabel, distribusi dengan dua variabel gitu. Nah, sampai sini ada yang teman-teman mau tanya? Distribution, secara distribution? Ada? Iya teman-teman, masa nggak ada yang tanya nih? Materinya menarik banget di modal nih. Ya, sebentar ya, saya izin sebentar ya. Oke, Sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau teman-teman. nanya ya. Sambil nunggu. Oke. Ya teman-teman, tanya sama aku dulu nggak? Bebas ya. Gimana? Teman-teman pada paham nggak sama materinya? Atau masih pada pusing-pusing nih? Pusing-pusing santai aja. Ini masih awal-awal kok. Yang penting jam terbangnya aja ada aja. Ini kan juga baru pengenalan kan, jadi santai aja. Yang masih pusing tanyakan aja biar teman-teman tahu data analitisisnya kayak gimana. Ya, gimana ya? Ada yang mau tanya-tanya juga nih? Ya, ada belum ada berarti ya? Belum ada, Mas. Kayaknya, ini Mas ada, Mas. Tanya Mas dari Ada. Mas Udin. Ya, Mas izin bertanya kalau di Bagan nggak ada line chart yang dikombin dengan bar chartnya, sedangkan di lapangan kadang saya lihat ada visualisasi tersebut. Nah, biasanya dipakai untuk apa ya? Mas izin bertanya, kalau di Bagan nggak ada line chart yang dikombin dengan bar chartnya. Maksudnya gimana tuh? Sedangkan di lapangan kadang-kadang saya lihat ada visi tersebut. Nggak ada line chart yang dikombin dengan bar chartnya.
kadang-kadang ada juga yang di-combine gitu. Nah, biasanya dipakai untuk apa ya? Eh, Kalau saya tahu combine line chart dengan bar chart. Ya, Mas Udin ya. Jadi kayak misalnya misalnya tuh kayak gini ya. Ini bar chartnya ya. Ini bar chartnya, ini bar chartnya, baru di sini bar chartnya, baru nanti ada line chart yang kayak gini ya. Gitu nggak Mas Udin? Benar ya, Udin ya? Ya, betul Mas ya. Oke. Nah, biasanya dipakai untuk apa ya? Ya, lagi-lagi, kadang-kadang konteksnya kita perlu tahu dulu. Kadang-kadang menurutku konteksnya adalah dia mau nggak cuma kelihatan angkanya gitu di sini. Karena di sini dia bisa ngeliat angka detailnya kan, gitu. Tetapi ada line chart yang seperti ini juga untuk ngebantu bahwa oh dia sebenarnya itu perform kah atau dia tidak perform. Sebenarnya kan teman-teman kalau tahu line chart itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita bicara penjualan, kalau misalnya kayak gini kan manajemen tuh langsung tahu oke, mengalami peningkatan gitu. Ini mengalami penurunan gitu. Nah, kalau pertanyaannya biasa dipakai untuk apa adalah supaya mereka nggak cuma tahu secara peningkatan dan secara penurunan, tapi mereka tahu detailnya langsung secara bar. Seperti itu. Tetapi kalau secara warna mereka terlalu tabrakan, itu bisa jadi malah ngerusak visualisasinya. Seperti itu. Ya. Ini dari Mas Ahmad Fauzi. Ya, coba. Saya pernah coba untuk visualisasi data, ada cukup banyak kategori, namun ketika dibuat bar chart, hanya kategori yang paling banyak saja yang muncul, yang sedikit dijadikan satu dengan others. Oke, saya tahu. Bagaimana jika ingin semua kategori tersebut dimunculkan? Apakah ada batasan tertentu kah atau memang datanya yang masih kotor belum di cleansing? Nice. Pertanyaannya praktikal ya. Saya coba nih. Bagaimana jika ingin semua kategori itu tersebut dimunculkan gitu. Kalau misalnya mau munculkan kategori ya, Mas ya. Kalau mau munculkan semua kategori ini kategori sampai detail-detail semua nih sampai sini semuanya gitu. Nah, pertama adalah teman-teman, kalau sudah detail sebanyak ini, saran saya jangan ditaruh dulu, jangan dibuat dulu sedetail kayak gini. Teman-teman cari informasi lain selain informasi ini. Gitu. Terus pertanyaannya kak gimana kak kalau misalnya memang kita perlu informasi ini gitu lah. Langsung kita tanya sama user kita gitu. Mana yang teman-teman pengen lihat gitu dari antara semua kategori ini gitu. Terus apa dong? Misalnya contoh ini bicara dengan kategori barang. Barang yang ditanya itu adalah barang misalnya yang tertinggi dan terendah. Gitu. Maka teman-teman tinggal ambil kategori ini adalah berdasarkan 5 tertinggi, sorry. Berdasarkan 5 tertinggi, ya, dan 5 terendah. Gitu. Nih, di 5 tertinggi dan 5 terendah. Jadi kita bisa buat kategorinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah lagi, apakah ada batasan tertentu, Kak? Yes, tentu ada batasan. Tentu dalam kita mengolah data, kita perlu ada batasan. Kalau aku membuatnya adalah 5 tertinggi dan 5 terendah. Pertanyaannya adalah, Kak, yang lain-lain kan bisa jadi munculkan dan ini. Iya, tetapi ketika kita buat visualisasi, ini detail dan banyak banget nih informasinya. Sampai detail semuanya. Ya. Ini, misalnya gitu. Kategorinya misalnya banyak lah, 30-an. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Ini X-nya ya, posisi X-nya, ini Y-nya. Ya, ini. Nah, teman-teman dapat nggak visual intuisinya? Gambaran intuisi gitu, kayak semacam, oh ya, sembunyi X-nya ini kebanyakan dan tepat nih, gue harus filter berdasarkan 5 tertinggi dan 5 terendah gitu. Nah, kemudian atau memang datanya yang masih kotor belum di cleansing? Ya, bisa jadi betul. Bisa jadi case-nya betul seperti itu. Nah, gimana kalau mau nge-cleansingnya? Misalnya kita punya 30 ya, nih ya, yang ini ya Mas, yang tadi siapa namanya? Mas Ahmad ya. Mas Ahmad yang ini tadi tuh ya. Saya coba pindahin ke slide berikutnya. Misalnya untuk kayak gini. Ya. Ini saya hapus frame. Tadi kan banyak tuh. Banyak banget sampai 30. Nah, teman-teman menginisiasi punya ide. Bisa nggak sih yang banyak ini kita grouping? Semua ini kita grouping. Kita grouping berdasarkan apa? Tapi kan nggak ada datanya, Kak. Datanya nggak dimunculkan di situ. Nggak apa-apa. Kita inisiatif. Kita inisiatif grouping. Nah, groupingnya dengan apa? Kita akan buat misalnya kelas A sampai E. Sampai E gitu. Apa itu kelas A sampai kelas E, Kak? Gitu. Kelas A adalah barang-barang kategori yang misalnya contoh ya, asumsinya ya. Ini adalah lebih dari misalnya 250. Ini lebih dari B adalah
251 sampai 300. C adalah 301 sampai dengan 400. E adalah 401 sampai dengan 500. Misalnya contoh gitu. Oh, jadi tapi kita nggak dapat informasinya, Kak, di data Kaggle-nya gitu, atau di data memang yang kita terima di portofolio. Iya, nggak apa-apa, kita akan inisiatif untuk membuat grouping ini, sehingga ketika kita membuat grouping ini, kita dapat merapikan informasinya nggak detail kayak gini, tapi nilainya berdasarkan A, B, C, D, A, B, C, D, ya ini saya D, ini E, gitu. Ya, kita grouping, kita inisiatif teman-teman gitu. Karena ini membantu kita untuk memfilter yang kategorinya misalnya banyak banget. Nah, Kak, gimana kalau misalnya ini nggak bisa di grouping gitu? Kita groupingnya mau berdasarkan apa? Kadang-kadang kan bingung. Kita belum tahu paham konteks bisnisnya. Ya sudah teman-teman, filtering aja berdasarkan paling sederhana, 5 tertinggi dan 5 terendah. Atau 5 terbesar areanya sama 5 terkecil areanya. Gitu. Ya. Kira-kira Mas Ahmad kejawab nggak secara intuisi visualnya? Oke, baik Kak. Cukup jelas banget. Oke, terima kasih. Beneran jelas ya. Oke, siap. Thank you. Ada ke yang lain teman-teman? Ada? Ada yang Kak ini izin lagi mau tuh, Kak. nanya. Kak izin mau nanya kira-kira chart apa yang bisa di-combine? Ya, lagi-lagi kita bisa balik ke sini ya. Nih contoh, chart apa sih yang bisa di-combine gitu? Itu yang di-combine bisa banyak banget gitu. Misalnya contoh ini. Sebenarnya sih menurut saya, teman-teman gak usah fokus terlalu banyak yang di-combine ya gitu. Misalnya eh misalnya ini line chart ini sama bar chart itu bisa. Terus habis itu hmm, ini juga bisa bar chart sama stack area chart. Jadi kita walaupun bar chartnya juga kita bikin, tapi stack area juga kita bisa gambarkan gitu di sini. Areanya di sini. Tapi kalau teman-teman, pokoknya saya make sure teman-teman apa yang teman-teman lakukan ya. Kalau teman-teman memperbandingkan penjualan marketingnya tipe iklan A dan B, kita bisa bikin comparison. Kalau kita mau ngeliat cek relationship keduanya, kita bisa ngelakuin scatter plot. Nih, scatter plot yang kayak gini gitu. Ya, baru composition seperti ini. Ya, baru habis itu comparison juga seperti ini. Comparison itu bisa berdasarkan bar chart yang kiri yang kanan. Kalau dia memang dua kategori yang berbeda gitu. Habis itu area chart seperti ini. Ya. Oke, kira-kira menjawab nggak? Siapa itu? Kak Aliza. Saya taunya ada beberapa yang bisa dikombin tuh line dan bar chart. Sisanya mungkin kayaknya Kak Aliza belum perlu eksplor lebih lanjut ya. Karena saya jarang combine ya. Ini combine-nya artinya, teman-teman saya coba asumsikan combine-nya itu dalam satu ini ya. Dalam satu chart ya. Bukan dalam satu dashboard. Kan bisa jadi kan ini kan line chart, ya kan? Bisa jadi ini bar chart gitu. Tapi kalau yang berbarengan dua-duanya itu kadang-kadang saya ngeliatnya ada bar chart, ada line chartnya dalam gitu, dalam satu grafik lah dia gitu. Ya, gimana menjawab Kak Ariza? Oke Kak, cukup jelas. Siap, thank you. Ya, ada lagi Kak? Ada lagi teman-teman semua yang mau tanya-tanya ya? Gimana? Udah cukup jelas kah? Sudah cukup jelas ya? Oke, kayaknya udah cukup jelas, Mas. Oke. Nah, kita balik lagi ya. Jadi ketika kita bicara untuk distribution dan comparison, kita punya triknya, kita punya kategorinya. Nih, kalau mau berdasarkan period itu maksudnya waktunya, teman-teman kan bisa ngeliat di sini, ini ada line chart, ini ada bar chart vertikal gitu, ini bar chart horizontal ya. Kalau kita bicara di antara item-item, kita bisa pakai bar chart horizontal seperti ini. Relationship-nya dua variabel ini, dan tiga atau lebih dari variabel distribution-nya juga seperti ini. Nah, composition-nya
Itu bisa pie chart, bisa waterfall chart, tree map gitu untuk composition. Composition ini jangan terlalu dibikin rumit, itu cuman proporsi lagi itu kira-kira ya. Suatu jumlah populasi orang, sekelompok orang terhadap keseluruhan orang gitu. Itu berapa banyak sih persentasenya gitu. Kemudian stack bar chart. Jadi stack bar chart ini kita buat bar chart tapi di sini ada proporsinya gitu, ada komposisinya. Jadi dalam satu kotak kayak gini, bar ini nih, misalnya gini ya. Mana nih? Bentar ya. Misalnya dalam satu kotak kayak gini teman-teman ya, untuk stack bar chart gitu. Ini adalah populasi orang. Bikinlah Bekasi ya kota. Habis itu ini Jakarta. Nah, kalau kita ngelihat pengangguran dan tidak pengangguran, misalnya contoh di Bekasi kita bikin proporsional ya. Misalnya lebih banyak yang menganggur, misalnya pengangguran bisa 60%. Nah, yang bekerja itu bisa 40%. Artinya apa? Ini menyatakan jumlah keseluruhan warga Bekasi terbagi itu ada 40%, proporsinya 60%, dibuat secara bar chart. Ini komposisinya. Begitu juga Jakarta misalnya 30% doang gitu, 70% adalah menganggur gitu dari keseluruhan penduduk Jakarta ya. Jadi kita bisa buat kondisinya gitu. Oke ya, itu untuk pie chart juga sudah kegambar gitu. Nah, kita lihat visualisasi yang efektif ya teman-teman. Lihat nih ya, ini ada declutter dan draw attention. Apakah visualisasi di samping efektif? Coba saya tanya gitu. Apakah visualisasi di sini efektif teman-teman? Ya. Ya. Jika tidak, kalau ini kita lihat tidak efektif, sebenarnya apa yang membuat visualisasi tersebut tidak efektif? Ya. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi unnecessary element and remove them, ya kan? Saya tadi sampaikan kan di awal tuh, tadi ada yang tanya kan, saya lupa siapa tadi tuh namanya, Mas siapa? Mas Ahmad ya, gitu. Nah, Mas Ahmad itu harus bisa mengeliminasi mana sih yang penting, mana sih yang nggak penting gitu. Jangan semua ditaruh informasinya, ya. Gitu. Nah, kemudian ada remove to improve ya. Jadi kita harus leave beberapa item-item yang nggak kepake gitu. Itu tapi munculkan apa yang di track gitu. Jangan semua matrix ditaruh gitu. Ketika kalian teman-teman nanti buat portofolio pribadi, jangan langsung 10 matrix dipakai. Cukup 4 matrix utama. Tapi kalian punya reason yang kuat. Reasonnya apa? Karena budget cost dari perusahaan ini saya asumsikan adalah sedikit. Maka salah satu metrik yang kena ke budget adalah kita bilang cost per kliknya, ya kan? Nah, itu reasonnya paham dong. Oh, ternyata nih orang sebagai data analis ngerti nih. Dia nggak cuma ngolah data, tapi dia mikir untuk keuangannya juga gitu. Nah, seperti ini. Kita bisa menandakan pada posisi beaconnya aja gitu lah. Di highlight, ini yang di highlight. Diwarnakan. Highlight itu dia dibuat pembeda, dan yang lainnya dibuat sama warnanya. Ya. Nah, ini juga nih. Ini visualisasi kita mau buat tiket tren terhadap waktu, tapi dibuatnya bar chart dengan detail kayak gini. Kadang-kadang kita ngelihatnya seperti ini enak, padahal sebenarnya informasi ini tuh kadang-kadang kita bingung dapatnya apa. Tapi ketika kita ngebuat dalam kondisi sebuah line chart seperti ini, kita lihat ada yang receive, ada yang proses, dan bahkan dia tidak memulai memunculkan dari bulan Januari awal loh. Dia mulai dari bulan pertengahan tuh, dari bulan Agustus yang di highlight gitu, prosesnya di pembeda gitu. Nah, dari sini kita bisa kelihatan teman-teman bahwa kita perlu untuk menggambarkan, membreakdown sebuah informasi yang paling penting saja. Jangan sempat informasi yang tidak penting juga masuk. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana sih Kak kita kalau bicara informasi penting dan tidak penting? Nah, ini saya lagi-lagi mungkin di luar slide. Ya, di luar slide. Ya, gini, jangan. Di luar slide ya teman-teman. Nah, ini adalah informasi-informasi yang general teman-teman terima. Ketika teman-teman nanti membuat sebuah portofolio, teman-teman kan akan mengukur tuh, kira-kira apa sih yang informasi pertama yang general yang mereka pengen tahu. Misalnya cost per click, ya kan, ada situs, ada bukan situs siapa tuh, CTR ya, CTR dan semuanya gitu. Nah, teman-teman, sampai di akhirnya ini adalah informasi yang teman-teman mau kerucutkan. Informasi yang teman-teman mau kerucutkan ini adalah kita bisa pakai reasonnya apa? Reasonnya selalu kalau kita bicara bisnis, kita bicara cost. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara revenue. Gitu.
Kita lihat sumbangsi cost sama revenue mana yang bisa kita tekan. Jadi dari matriks yang tadi, misal teman-teman punya matriks ada 6, gitu, ya. Gitu. Kita bisa ambil apa yang paling sumbangsi dengan cost dan revenue. Berarti kita ambil 3, yang kaitannya ada terhadap cost, pengurangan cost. Terus yang kelompok 3 kita naikkan secara revenue, gitu. Nah, revenue ini apa teman-teman? Revenue ini adalah dalam marketing adalah conversion rate, ya kan? Kemarin saya bilang kan conversion rate gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat revenue, berarti kita lebih, menurut teman-teman, ya, nih ya, saya flashback lagi. Menurut teman-teman, kalau misalnya kita bicara revenue, kita lebih baik meningkatkan pada saat awareness atau meningkatkan kepada consideration, pertimbangan. Jelas? Consideration kan? Kita pengen matrix pada consideration, pertimbangan, ya. Kalau teman-teman ada yang lupa hari ini, ingat journey-nya seorang customer, itu dia nggak langsung melakukan pembelian, tapi dia membangun kena dulu awareness-nya, baru dia melakukan consideration. Nah, di matrix consideration itu bisa kita taruh sebagai pertimbangan informasi penting yang akan kita olah. Gitu, ya. Jadi, informasi penting saja dan dibuat. Misalnya contoh 6 bulan terakhir kah yang akan di-highlight seperti ini. Seperti itu, saya rasa. Ya. Juga gunakan position, size, dan color to focus your audience attention. Gitu. Kita harus fokus buat mereka ngerti bahwa posisinya tuh jelas informasinya. Secara warna kita nggak tabrak, gitu, ya. Dan tidak terlalu full color banget gitu, tapi simple. Nah, di sini ada kan stepnya think like a designer. Kita bikin first functionnya, habis itu kita bikin formnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian kita buat storyboardnya seperti itu, ya. Storyboard itu kita buat dengan cara kita membuat step by stepnya, alurnya dia itu akan kemana gitu, lihat. Nanti after di sini sambil hands on Excel nanti saya jelaskan teknisnya ya, gitu. Gimana nih bagian per bagian ini, gitu. Kemudian kita terakhir adalah kita tambahkan narasinya, begitu. Ya, ini buku-buku yang teman-teman bisa baca, referensinya banyak, bisa teman-teman explore. Ya, saya rasa sampai di situ. Nanti ini ada analisa sederhananya, workflow-nya, ntar kita pelajari sama-sama. Ada yang mau bertanya? Gimana teman-teman? Ada? Yang mau tanya-tanya, yuk gas. Ada apa enggak nih? Yuk, jangan malu-malu teman-teman kalau mau tanya. Adakah? Enggak. Masih pada ngetik mungkin masih. Oke, yuk teman-teman semua yang mau tanya-tanya, yuk gas. Gimana, atau dapat jelas kah? Boleh lah info-info kalau dapat jelas nih materinya nih yang dijelaskan nih. Kayaknya nanti sambil kita break dulu, nanti bisa ini ya, teman-teman pertimbangkan lagi ya, ingat-ingat lagi materi visualisasi seperti apa ya. Apa mau break dulu kah Mas sambil nunggu Iya, bisa. pertanyaan kah? Iya. Oke, ya udah. Mungkin kita masuk sesi break dulu aja teman-teman. Ya, Nanti yang ada pertanyaan atau apa-apa bisa bisa di-keep dulu, tanyakan. disampaikan langsung aja gitu. Ya. Udah, oke. Mungkin kita langsung masuk sesi break ya. 10 menit. Sekarang jam 19.56. Nanti kita lanjut jam 18.20.06 gitu ya. Oke.
Oke, teman-teman yang mau minum-minum, ngetek-ngetek dulu pertanyaan, boleh ya? Oke, selamat istirahat teman-teman. Jangan lupa kembali lagi 10 menit. Kategorinya itu tentang developer games, kayak salesnya Kak. Jika ingin dikategorikan lagi seperti apa ya Kak? Oke, Itu habis itu ada Mas Ahmad. kirim gambar. Oke, Mas Ahmad, itu itu kategorinya tentang developer games kayak salesnya gitu. Sekarang pertanyaanku yang tadi bilang lebih rinci lagi bisa nggak? Kayak misalnya contoh berapa banyak penjualan tertinggi, 5 tertinggi dari developer gamesnya, dari developer mana aja gitu. Dan 5 terendahnya di developernya apa terendahnya ada siapa aja, developer siapa aja. Dan plus ambil data yang di bulan paling teraktual. Misalnya contoh yang paling adanya itu adalah misalnya di Desember, November, ya 3 bulan terakhir lah gitu misalnya, atau 4 bulan terakhir. It's okay buat untuk nampilin. Tapi jangan semuanya, intinya jangan sempat chartnya itu terlalu aneh gitu, terlalu terlalu padat gitu. Nah, oke nih ditunjukin ya gambarnya ya. Coba saya lihat ya. Nah, ini oke 6% sama ininya. Ini sebenarnya tinggal dilebarin dikit aja sih gambarnya sampai sampai nanti kelihatan tuh yang warna hijau, Valve, terus habis itu CD Projekt, Relogic gitu. Kalau kalau misalnya terlalu banyak seperti ini, Kak siapa namanya? Saya lupa, Kak Ahmad, bisa bikin dalam bentuk bar chart dulu. Itu kan bisa di count kan berapa banyak sebenarnya dia itu developer, kita hitung developernya Relogic berapa banyak. Nah, orders ini pertanyaan saya sudah di-define nggak di datanya? Kalau misalnya belum terdefine, masih banyak cuma ditulisnya others doang, ya sudah berarti Mas Ahmad nggak bisa grouping apa-apa lagi gitu, kecuali ada tambahan informasi dalam konteks datanya ya, gitu. Nah, kalau saya lihat kalau othersnya masih banyak, masih bisa define gitu, Mas Ahmad bisa bikin bar chart karena ini ada percentage yang nggak kelihatan kan di belakangnya ini. Di sini posisi yang warna kuning tuh yang Relogic, yang ungu Valve ya, habis itu Activision gitu. Jadi kurang enak betul. Memang kalau kayak gini kurang enak dilihat nih secara pie chart ya. Bikin coba aja dulu untuk bar chartnya Mas Ahmad. Gimana kira-kira menjawab nggak Mas Ahmad?
It's okay ya, kita di sini sambil discuss ya, sambil coba-coba. Coba-coba, cobi-cobi. Oke, ada lagi? Teman-teman, mau bertanya? Boleh dijelaskan lagi. Oke, kita coba ya, Kak Anita. Oke, Kak Anita boleh jelaskan lagi tentang scatter plot dan terkait dengan lama bekerja dengan gaji, contoh pertanyaan yang muncul apa saja dan bagaimana membaca data. Oke, ya. Teman-teman bagus seperti ini ya teman-teman ya, kita discuss. Nggak cuma sifatnya textbook dan materi, sifatnya cuman apa, cuman di slide-nya doang gitu. Karena kebanyakan hal-hal seperti ini yang teman-teman jadinya dapat informasi baru. Gitu malah ya. Bagus nih pertanyaan Kak Anita ya. Ini saya akan coba share. Sebentar ya, saya cari contoh yang cocok. Inilah. Oke. Sebentar. Saya share screen. Udah share screen saya. Belum share screen, Mas. Bisa apa enggak? Sebentar ya. Oke. Oh, enggak ini. Oh ya, oke. Saya coba share screen. Ya. Ya, seperti ini ya. Tadi pertanyaannya, oke, contohnya tadi aku ngasihnya soal gaji. Sekarang aku pakai contoh yang lainnya, gitu. Ini adalah scatter plot ya, Kak, teman-teman. Ini mengukur, ingat nggak bahwa scatter plot itu ada dua linear. Ada dua hubungan, dua variabel. Sorry, bukan dua linear, dua variabel. Variabelnya itu apa aja sih, Kak? Variabel X dan variabel Y. Variabel X itu yang mana? Yaitu adalah yang temperatur di sini. Gitu. Variabel Y itu yang mana? Adalah di sini posisi Celsius di bagian ini. Sini. Nah, sekarang berarti teman-teman, kalau misalnya ini kita asumsikan lah, ini adalah bicara tentang penjualan. Misalnya ini adalah penjualan produk, misalnya produk bikinlah kue lah gitu ya. Nah, sekarang mau tanya kuenya ini tuh sebenarnya lakunya di suhu berapa sih gitu. Misalnya kita bertanya seperti itu. Kita kolek informasi tuh. Barbar kita dapat informasinya. Bahwa ketika harganya total penjualan itu bisa didapat di $200, itu ketika suhu suasana tempat atau lingkungan orang jualan itu ya, dan yang membelinya itu adalah di 12 derajat. Nah, ternyata kita lihat lagi cek, mulai naik ke 14 derajat dengan sedikit tipis naik di atas $200. Begitu juga yang 16 di ini suhunya 16, ada penjualan itu menaik di angka berapa ini? Di angka ini bisa ini 17 lah dibikin hitungannya. Itu adalah di atas $300. Terus ini 15 nih, 15 kan yang ini. Di sini dia juga naik tipis di atas $300. Nah, sampai nanti di ujung ada suhu 25 derajat, itu bisa penjualan kue itu laku di atas $600. Pas lah $600. Nah, teman-teman, inilah scatter plot. Scatter plot itu adalah melihat titik-titik hubungan ini. Nah, informasinya apa sih, Kak? Apa sih poin maknanya gitu? Maknanya scatter plot ini. Sebenarnya ini out of topic ya. Out of topic, tapi nggak apa-apa. Aku pengen teman-teman
lagi-lagi nggak cuma slide, fokus slide, tapi dapat paham informasinya. Seperti ini ya, aku kasih tahu ya. Nah, nih. Artinya apa teman-teman? Ketika dia naik kata seperti ini, teman-teman, naik kata seperti ini, maka ada hubungan yang kuat. Terus konteksnya soal data yang tadi itu kayak gimana, Kak, untuk data yang tadi kita buat? Konteksnya di sini adalah berarti ada hubungan yang kuat. Suhu makin meningkat, penjualan juga makin meningkat. Ingat ya, bukan penyebab ya. Ini hubungan ya. Kalau penyebab kita ntar mikirnya bahwa suhunya makin meningkat berarti sel kita makin tinggi. Lebih baik jual aja di suhu yang paling tinggi. Yang rendah kita nggak usah jualan. Nggak bisa gitu ya. Jadi itu bukan penyebab. Bukan penjualan tinggi, bukan suhu ini yang menyebabkan penjualan makin tinggi. Ya, gitu. Tapi ada hubungannya. Ada hubungannya. Nah, terus gimana Kak dengan kondisi yang lain? Kalau bisa ternyata kayak gini, dia agak turun ke bawah, tapi dia nyebarnya banyak di posisi ini. Berarti apa dia negatif? Bahwa justru, misalnya contoh kayak gini, bisa terjadi kayak tadi ya negatif, maka justru suhunya makin tinggi, jualan makin sedikit. Total jualan, total uang yang kita dapat itu malah sedikit. Gitu. Jadi ini dua hubungannya. Terus yang satu lagi ini apakah no relationship itu yang nggak ada hubungannya. Jadi lu mau jualan mau berapapun di suhu berapapun, misalnya suhu suasana tempat jualan lo gitu, suhu lingkungannya ya ini ya case-nya ya, yang nggak ada hubungannya no relationship gitu. Terus bagaimana dengan ini? Sama, ini juga nggak ada hubungannya. Malah ini lebih strong, lebih kuat. Memang jelas-jelas mereka ini nggak punya hubungan tuh antara penjualan dengan temperatur. Seperti itu kira-kira. Kejawab nggak nih Kak siapa? Tadi tuh. Kak Anita. Ya, kejawab nggak Kak? Kira-kira. Menjawab Kak ya. Oke. Mantap. Dan bagaimana membaca datanya. Tadi saya udah jelasin ya bagaimana cara baca datanya gitu. Oke ya, kita lanjut slide dulu ya. Nanti kalau Oke, ada yang Mas. bertanya kita ini. Oke, saya coba lanjut di slide. Ya, seperti ini. Sorry, sebentar. Ya, ya. Nah, kita harus ini hands-on-nya adalah analisis data sederhana dengan visualisasi. Nah, kita bisa analisis workflow-nya seperti apa sih? Jadi kita ada tahu objektifnya, kita mempersiapkan datanya, kita eksplor datanya, baru kita dapat informasi. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti ada contoh-contoh data yang kita bisa ketahui gitu. Misalnya contoh, teman-teman bisa download ya, coba hands-on. Coba hands-on nanti di datanya seperti apa. Teman-teman bisa coba. Ini yang mau saya sampaikan informasinya. Misalnya seperti ini. Ya. Teman-teman saya coba ajak dulu ya. Teman-teman gak usah dulu lihat kondisinya begini. Nih. Gak usah lihat dulu dengan bagaimana objektifnya, bagaimana meningkatkan revenue gini. Teman-teman kalau diperhadapkan sama data seperti ini, apa yang teman-teman lakukan? Itu dulu. Ya. Ketika dalam bidang pekerjaan, bisa-bisa jadi teman-teman baru sekali mengenal kayak gini. Gitu. Apa yang, ingat nggak waktu kemarin itu yang saya bilang, apa yang harus kita lakukan? Ada? Masih ingat nggak? Kita define, ya kan? Ya nggak? Pivot, betul. Bisa pivot, tapi ingat, kita coba define dulu. Gitu. Nah, define itu apa? Define itu apa? Kita definisikan siap termnya. Quantity, ini ada kategori kecantikan. Habis itu cabang kota Jakarta. Kuantitasnya berapa? Berarti ada produk yang dibeli gitu. Dengan order value-nya berapa rata-ratanya? Misalnya di 25.000 gitu. Dan rating produknya adalah 0. Ya kan? Gitu. Nah, kita lihat ada kondisi ini adalah kosong.
gitu. Nih, kalau teman-teman ntar bisa melakukan secara filter gitu, nah tuh ada yang blank. Nah, teman-teman bisa cek blanknya ini apa sih kondisinya. Nah, nih nggak ada kategorinya nih. Bahkan di order value-nya adalah kosong gitu. Nah, teman-teman kalau kondisi kayak gini di lapangan, teman-teman tanya tuh ke supervisornya teman-teman, tanya tuh ke data ini di pertama kali teman-teman terima. Dari siapa teman-teman terima ini gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita bilang di sini, kan kita dibilang apa? Hapus baris yang missing. Di sini kan dibilang hapus baris yang missing kan. Itu maka kita hapus. Nah, kita hapus misalnya baris yang missing. Nah, gitu. Kemudian konsistenkan data cabang. Lihat, apa sih maksudnya Kak konsistenkan data cabang ini? Ada Denpasar, DKI Jakarta, Jakarta, Kota Jakarta, Kota Surabaya, SB Surabaya. Nah, teman-teman bisa akan melakukan apa sih namanya cleansing di data ini gitu. Jadi teman-teman bisa konsistensikan. Gimana tuh maksudnya konsistensikan? DKI Jakarta, Jakarta dan Kota Jakarta kan sama tuh, iya nggak? Ya kan? Ya udah kita filter, kita ambil satu aja gitu. Ini kita nggak usah textbook banget lah, kita sesuaikan dengan kondisinya gini, ya. Terus gimana kak dengan Kota Surabaya? Ini sama aja kan dengan ini. Itu juga kita bikin dengan Surabaya. Oke. Nah, kemudian udah pas tuh Denpasar, Kota Jakarta dan Surabaya gitu. Ya. Kita uncheck filternya. Nah, itu udah konsisten. Ada Kota Jakarta, ada Surabaya dan semuanya. Nah, gitu. Habis itu apa konsisten kan data rating. Rating yang 0 dan min 1 kita anggap non. Nah, kita ubah rating produk ini. Gitu. Ada apa aja Kak? Ada min 1 dan 0 yang kita buat. Gitu. Nah, kita isi 0 ya. Sorry. Nah, kita dapat nih. Kita define ya. Sudah dapat ada non 1 dan ininya. Setelah itu apa? Data kita bersihkan ini kita boleh visualisasikan gitu. Visualisasikan mau seperti apa? Kita bisa visualisasikan secara bar chart, bisa secara ini. Nah, kita apa yang pertama kali teman-teman kita itu kan kita bisa lakukan pivot. Betul ya? Kita lakukan pivot. Di sini kita insert, kita pivot table, kita bikin new worksheet ya. Itu kita bikin. Contoh, nggak usah ini dulu. Kita explore ya. Kita explore satu-satu. Berdasarkan cabang. Sat. Kota Denpasar, Kota Jakarta, dan Surabaya berdasarkan kota. Berapa banyak sih average order value-nya? Kita dapat di sini. Sip. Dari 3 ini aja, jangan lupa kita copy paste value supaya tidak ganggu kondisi rumusnya. Gitu ya. Kayak kemarin. Ya, dari sini aja bisa nggak sih kita mau iniin? Kita bisa bikin simple chart. Chartnya apa? Ya, tentu apa ini kalau kondisinya kayak gini. Teman-teman, kalau kondisi gini apa? Berarti bar chart ya? Iya nggak? Kita bisa dapat. Kita bikin bar chart. Kita dapat. Pilih informasi, misalnya contoh kita mau bikin seperti ini. Mau bikin seperti inilah. Ya. Sum average order value. Baru itu kita data label, kita tampilkan. Misalnya gini. Ya, terdapat informasinya. Label itu kita tahu. Oh iya, jumlah Surabaya, Kota Jakarta dan Denpasarnya. Nah, kita dapat informasinya nih teman-teman. Gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Ya. Nah, ini sama aja dia bikin juga kayak gini, kecantikan dan ininya, jumlah kategorinya. Ada. Coba lagi ya. Nah, Kak, gue mau kategori yang tadi dong. Gue juga mau bikin nih kategorinya. Boleh. Kategori tarik di row ini. Nah, kita nggak usah berdasarkan average order value. Kita berdasarkan kategori ini. Ya, kita berdasarkan kategori ini. Kita tarik ke sini. Gitu. Nanti dia nge-count. Ya. Kita hilangkan yang blank karena memang dia kosong. Baru kita ambil. Ya.
Mungkin di sini. Ya, baru dicoba. Coba baca. Ya, sama ya. Saya bikin lagi bar chart yang seperti ini. Saya coba ubah dalam posisi kayak gini. Saya bikin data labelnya tuh di luar. Makanan berapa banyak, kecantikan, furnitur. Cuma ada 2 kategori, yang hitam sama yang biru. Seperti itu. Ada yang mau bertanya dalam 2 visualisasi ini? Ya. Atau yang mau tanya, raise hand juga bisa kalau mau. Boleh? Gimana teman-teman? Cepat. Ada? Nah, ada tuh Kak dari Kak Perdana Putra. Apakah file materi ini bisa kami dapatkan untuk dipelajari kembali, Mas? File yang ada di Mas Edo gimana nih? Bisa di-share apa enggak nih? Bisa, bisa. Bisa kan kemarin kan berhubung saya dari nol, iya nggak masalah. Dapatkan untuk belajar kembali bisa, nanti file Excel-nya bisa saya kasih. Mas Aldi kemarin tuh, aku lupa lagi kemarin nge-share di Discord ya. Nanti Mas Aldi minta tolong share aja ya. Oke. Nanti file dari Excelku ini gitu. Bisa banget kok, jangan takut gitu. Teman-teman ya, aku nggak berapa kali udah sering bilang, teman-teman reach out aku di LinkedIn, it's okay. Kalau ada materinya nggak sesuai, Excel-nya nggak cocok, teman-teman feel free untuk discussion sama aku ya. Ini ada Ageng ya. Berarti bisa dikatakan selama data yang digunakan sudah bersih, kita tinggal visualisasi dengan bar chart. Betul sekali. Tapi tidak selalu dengan bar chart ya. Tapi kita bisa langsung visualisasikan. Maaf, Mas, boleh diulang bagian konsistenkan data cabang? Enggak, Mas, tadi ketinggalan. Oke, nggak apa-apa, gini. Misalnya contoh, ya. Oh, udah saya rapikan lagi tadi ya. Oke, itu coba yang baru deh ya. Ini nggak usah saya save ya. Bentar ya. Nggak usah saya save. Biar nggak apa-apa, diulang. It's okay, it's okay. Ini ya, saya ulang ya. Teman-teman kan tahu nih, kalau teman-teman ngecek data, itu pertama kali yang selalu aku bilang, bahwa cek missing value-nya. Oh, ada yang blank. Teman-teman filter yang blank. Sip. Oh, kata blanknya segini. Teman-teman akan tanya ke usernya, Pak, ini ada yang blank. Bisa nggak sih diisi informasinya, kita nggak bisa peroleh. Oke, kalau gitu gimana? Udah, hapuskan aja. Nah, kita bisa hapuskan missing value-nya. Ya, kita bisa hapuskan gitu. Nah, ketika kita mau visualisasikan teman-teman, kita ngelihat ada kondisi kayak gini nanti ya. Kota Denpasar, DKI Jakarta, Kota Jakarta, Kota Surabaya, SBY Surabaya. Kan DKI Jakarta sama Jakarta sama aja. Jakarta sama Kota Jakarta sama aja, kecuali dibilangnya ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu udah jelas beda gitu. Kalau ini sama. Kenapa nggak dibiarin aja Kak gitu? Apa namanya, dengan kondisi yang kayak gini. Jadi aneh dong. DKI Jakarta, Jakarta dan Kota Jakarta terhitungnya jadi terpisah gitu loh. Jadi mau nggak mau apa, kita filtering gitu. Itu reasoningnya. Oke, berarti nanti kalau ada data yang kayak gini lagi Kak, dan groupingnya kayak gini, sebenarnya sama di case di lapangan, kita bisa lakukan dong, bisa banget gitu. Jadi teman-teman udah bisa terima ini. Oke, pertama gue dari DKI Jakarta dan Kota Jakarta, 3 ini. Kan? Gue mau bikin apa? Gue mau bikin aja Kota Jakarta, samain semua. Gitu. Terus gimana dengan Surabaya? Ya bikin aja Kota Surabaya, SBY dan Surabaya kita bikin. Kita bikin apa jadinya Kak? Bikin aja Kota Surabaya kan? Ya enggak? Kita bikin Kota Surabaya, kita samain.
Ini gue ngulang dari awal lagi ya. Nah, kemudian habis itu apa? Denpasar. Denpasar kita rapikan. Tapi kan Denpasar cuman ini doang, nggak apa-apa kita bikin kota. Dan biar dia konsisten datanya. Gitu. Sip. Sudah dapat? Ya. Clear ya dengan kota Jakarta dan ini Surabaya. Nah, apa sih Kak yang kita lakukan? Tapi kan ada lagi diminta. Misalnya user minta, tolong dong yang 0 sama min 1 diganti dengan non. Misalnya gitu. Ini kan dianggap non gitu. Ya sudah, kita filter berdasarkan ini. 0 dan min 1. Kita bikin non. Gitu. Ya. Setelah kita bikin non, kita dapat. Ya sudah. Kita lakukan pivot. Kita berdasarkan ke cabang. Ya. Kita lihat yang cabang ini ada berapa banyak. Nah, dari sini kelihatan. Ya, kita bisa insert, kita masukkan chart seperti biasa. Banyak, kita pakai bar chart. Nah, ini, sorry, sebentar, saya putuskan bentar. Oke. Sorry, saya share screen lagi. Masukkan data label. Ini bisa salah satu kayak gini bar chartnya, kondisinya. Ya. Gitu. Kira-kira gimana? Dapat nggak konsistensinya? Bisa ya? Aman ya? Dapat Mas, sangat jelas. Makasih banyak ya Mas ya. Oke, siap. Yang penting kita coba bikin gitu dulu ya. Sip. Nah, setelah kita udah dapat kayak gini dengan kondisinya, kan banyak juga yang tadi bisa diekspor kan dari visualisasinya. Ada yang kayak gini, ada yang dengan menggunakan pivot table. Nah, gimana nih dengan menggunakan misalnya 3 cabang kayak gini gitu. Nah, kita harus bikin ke pivot dulu kan. Misalnya di sebelah sini adalah eh, kategorinya dan sebelah sana ini kotanya. Kita ulang. Insert pivot table lagi, kita bikin, kita ambil. Ya, jadi teman-teman belajar kayak gini tuh bukan cuma hanya untuk menjadi data analis. Kalau teman-teman bisa melakukan seperti itu, teman-teman bisa punya model Excel, mau masuk ke reporting atau ke operational activity, bisnis, itu banyak lah yang bisa gitu. Nah, kita coba untuk apa tadi itu kategori, kita lihat sub, oke. Cabang kita taruh di kolom. Habis itu kita masukin average order value. Catat. Ini baru ininya kita lihat, ya. Nah, ini kita copy face value dulu supaya enak. Itu ya. Ini kita dapat. Ini kita ganti dengan kategori ya. Sip. Kita dapat ini ya. Kita bisa lakukan misalnya contoh. Mana nih? Ini sorry enggak. Oke. Masukin ini. Nah, kita bisa dapat kayak gini nih. Lihat ya teman-teman ya. Ini kan elektronik yang warna biru itu cluster kolom. Yang warna merah itu furniture kolom. Nah, ini yang kuning kecantikan. Tapi dia line chart. Ini kan yang kita bahas tadi soal combine kan. Combine tetap bisa dibaca, tapi saran saya bikin konsisten. Kalau kita bicara data, konsistensi itu penting. Dari awal sampai akhir itu harus sama. Nggak boleh ada berubah-berubah. Nah, saran saya ini dirubah aja. Jadi cluster kolom. Ini juga bicara jadi cluster kolom. Ya. Jadi akhirnya kelihatan. Waktu kita klik OK di sini, sip. Nah, kita dapat. Kita bikin dalam sesi kayak gini. Kita tampilkan data labels di luar. Nah, lihat ya teman-teman. Kalau kita bikin data label kayak gini, lihat nih. Ada kondisi gambar kayak gini. Ini jelek banget. Jangan kita pertahankan. Coba kita lebarkan. Jadi kalau lebar dia lebih jelas nggak? Ya, kita lebar. Nah, kalau dilebarkan gini ini jauh lebih better. Nih, jauh lebih better.
untuk ditaruh chartnya ya. Kalau kita lebarkan seperti ini, oke, ini jauh lebih better. Gini jauh lebih better juga. Nah, ini dia. Bisa seperti itu. Ya. Jadi secara elektronik, furnitur, kecantikan, dan bahkan teman-teman dapat. Oke. Ada pertanyaan dalam case ini? Nah, teman-teman ada yang mau tanya? Open face juga boleh yuk. Yang kalau males ngetek, Ada? Cukup ya. Kita coba dulu lagi lanjut ya. Setelah Oke. itu masuk ke misalnya contoh di sini. Nah, di revenue, kita kan mau ngitung revenue-nya nih. Kadang-kadang kita perlu untuk buat informasinya. Misalnya contoh kayak gini. Sebentar ya. Saya coba rapikan supaya enak. Ini. Teman-teman. Bisa seperti ini. Wait. Nih ya. Ini kalau secara manualnya, Grand Total memberikan informasi apa ya Bang kira-kira? Ada contoh case-nya kan terjadi di lapangan? Oke. It's okay. Saya coba. Ya. Nggak apa-apa kita banyak discuss yang seperti ini. Bisa contoh kayak gini. Grand Total di sini, ya. Nih, aduh, mana sih? Gua gedein. Ya. Grand Total di sini adalah total keseluruhan dari kota Denpasar, kota Jakarta, dan kota Surabaya gitu. Apa sih case-nya kalau di lapangan grand total? Grand total ini sepengalaman saya sering ditanyakan ketika di luar dari datanya. Misalnya contoh gini, kalau kita mau breakdown secara datanya seperti ini akan muncul gitu. Tapi gue pengen tahu dong Pak, berapa sih jumlah 70.000, 30.000 jumlah untuk elektroniknya aja gitulah, total elektroniknya. Oh, total elektroniknya kita punya informasi yang kita simpan di sini gitu. Misalnya contoh kayak kalau misalnya gue di kondisi gue di lapangan, gue nggak perlu menampilkan informasi grand total ini, tapi once ditanya gue siap. Paham nggak? Gitu. Oh, grand totalnya berapa ini untuk penjualan marketingnya produk kita, misalnya produk untuk apa namanya produk retail gitulah. Gue akan bilang total semuanya di 115 juta apa namanya 1.585.000 gitu misalnya ya. Itu yang gue pegang informasinya ketika ditanya. Tapi ketika gue present, gue akan membreakdown ini berdasarkan total keseluruhan ini. Gitu. Ini kalau case di lapangan ya. Gitu. Kira-kira kegambar nggak? Totalnya ini logika sederhananya total keseluruhannya dari yang Denpasar, Jakarta dan Surabaya. Baru kalau total semuanya ini adalah keseluruhan dari total yang ada elektronik, furnitur keseluruhan semua kategori dengan keseluruhan semua kota di sini. Nih, yang ini dari sini, ini dari sini. Gimana Mas Ansar? Oke Bang, sip. Oke, terima kasih Mas Ansar ya. Ya, seperti itu. Baru kalau kita bisa buat revenue-nya adalah ini quantity dikali average ordernya. Kita bisa bikin secara rumus ya. Misalnya contoh kita mau bikin di sini revenue, quantity dikali dengan average ordernya ya. Kita dapat nih ininya ya, posisi di sini revenue-nya gitu. Gimana Bang kalau misalnya gue mau ini kan, ya kita bisa buat pivotnya. Kita buat pivotnya
Kita berdasarkan secara revenue, cabang kita tarik, revenue kita ambil. Nah, dari sini kita bisa bikin chartnya. Ya. Mana yang secara desain? Desain di situ. Kita bisa bikin tuh. Ini teman-teman jangan ngumpul kayak gini nih ya. Ini gini-gini teman-teman harus lebarin kayak gini supaya agak ada space. Baru habis itu kita bikin data label. Bisa di inside F. Gitu. Ya. Total apa? Teman-teman jangan lupa bikin total apa sih ini maksudnya. Total revenue ya. Seperti itu. Nah, pada posisi chart ini teman-teman adakah yang mau bertanya? Ada yang tanya tuh, Mas. Dari Mas Ansar. Iya. Yang itu bisa dijadiin currency gak satuannya? Satuan currency. Satuan currency itu maksudnya gimana ya? Rupiah kah atau gimana kah? Atau apa? Currency RP kayak gitu kayaknya. Yang rupiah. Yang rupiah kayak gitu. Itu bisa. Itu ntar tinggal formattingnya aja di sini nih. Ada banyak formattingnya ya. Ada kita bisa custom nih di sini. Ntar teman-teman bisa coba aja. Iya Bang, dirupiahin. Oke gitu. Iya bisa. Kalau satuan mah bisa. Bisa, possible. Di Excel mah nggak possible. Kalau bingung langsung tanya ChatGPT. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Teman-teman kegambar nggak sih maksudnya tuh workflow-nya tuh gimana? Gitu. Jadi objektifnya kita paham. Kita mau ngecek kategori, kita mau ngecek revenue, kita mau ngecek rating. Tapi kita bersihkan dulu datanya gitu. Kadang-kadang prosesnya teman-teman disuruh langsung ngelakuin. Aku udah share screen kan? Ini kelihatan kan ya? Yang slide ini ya? Lihat, Mas. Ya, kadang-kadang teman-teman nggak tahu objektifnya nih. Tapi teman-teman langsung disuruh membersihkan. Ini sering terjadi di lapangan. Nah, gimana kalau kondisinya kayak gitu di lapangan terjadi gitu? Baik. Kadang blank sih Bang kalau dikasih data doang, bingung step-stepnya. Nah, iya, kadang memang betul step-stepnya kita bingung. Nah, makanya yang make sure, pokoknya selalu harus make sure. Contoh misalnya gini, kalau gue tadi bilang data kayak gini kan, kalau kalian cuma ngambil dari Kaggle, kalian mencoba ngambil dari World Bank dan data-data seperti itu data-data yang secara data-datanya tuh bersihnya itu udah data bersih lah gitu. Itu belum kotor-kotor banget gitu kondisinya ya. Memang perlu harus ada di edit data sampai akhirnya teman-teman bisa latihan. Tapi itu case yang lain lah gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, salah satu yang teman-teman Pacman buat adalah ini teman-teman bisa kegambar gitu loh. Ya. Tadi kan ada yang missing value kan, ada yang kosong kan. Nah, jadi teman-teman dari situ aja udah kelihatan. Nanti ketika bekerja dalam suatu pekerjaan data analis, teman-teman akan ngecek missing value-nya dulu. Jadi kalau nanti ditanya sama user atau nggak teman-teman nanyain soal kemampuan Excel, itu gimana kalau cleansing-nya? Cek, paling pertama adalah cek missing value. Terus cek konsistensi data. Misalnya contoh kayak gini, ada yang 0, min 1, ada yang ada yang 0 sama min kan, min 1 kan. Nah, 0 sama min 1 itu kan nggak konsisten kan tadi kan. Iya nggak? Kalau rating produk itu setahu gue cuma 1, 2, 3, 4. Mana ada rating produk minus. Gitu. Nah, minus itu mau diapakan gitu kondisinya. Berarti kita ditanya, oh kita bikin non aja. Berarti kita bikin non. Gitu. Nah, rumusnya apa? Revenue. Tapi revenue belum dibuat di data ini. Berarti kita harus buat dulu. Ya, kita harus buat dulu tambahan. Sebelum kita visualisasikan, sebelum kita analisa. Gitu. Jadi kadang-kadang kita belum tahu objektifnya teman-teman. Tapi kita explore dulu datanya. Of average order value segini. Gitu. Nah, berdasarkan quantity segini. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, kalau secara rating produk, berapa sih
order value-nya gitu. Itu kan bisa kelihatan dari kita ngelakukan pivot gitu, baru kita buat chart-nya. Ya, jadi poin yang mau aku sampaikan adalah bahwa kadang-kadang kondisinya adalah kita ngelakuin data preparation dan EDA dulu, baru kita tahu objektifnya apa. Jadi, Bang, gue nggak tahu nih objektifnya apa, Bang. Gitu. Gue dapat data dari internet buat portofolio. Apa yang harus gue lakukan? Lu udah baca bisnisnya, lu udah pelajari bisnis marketing. Oke, gini-gini dan semua. Tapi belum terlalu tahu gini. Itu gimana, Bang? Maka ya explore dulu datanya. Explore dulu datanya. Gimana cara ekspor datanya, Bang? Yang tadi salah satunya adalah check-in. Cek satu-satu kolomnya. Kan gue bilang tadi di awal adalah apa? Define. Define setiap kolom. Apa itu maksudnya? Kalau lu nggak tahu istilahnya, cari di internet. Kalau lu temu di internet ada informasinya, lu coba define, lu tutup dulu. Gitu. Apa sih maksudnya? Cari literasi. Oh, soal kolom. Kolom ini maksudnya apa sih? Istilah ini apa sih maksudnya? Lu kumpulkan informasi. Setelah lu dapat, oke, lu ekspor lagi datanya. Karena ya data yang hilang ya. Oke, mana yang data konsisten ya? Mana data yang harus di grouping rapi ya? Gitu. Oh ya, gue bisa nge-grouping berarti rating produk, gue bisa nge-grouping rapi revenue-nya gitu. Satu cara kayak gitu. Baru setelah lu live export, tiba-tiba lu ketemu nih. Oh iya, gue tahu nih ada revenue di dalamnya. Mungkin gue akan buat dulu set objektifnya adalah revenue. Gitu. Ya. Jadi analisanya nggak harus selalu seperti ini. Yang penting teman-teman belajar nge-explore datanya dulu aja. Itu yang paling yang jadi saran gua buat teman-teman gitu. Ya, ini kategori yang tadi udah gue buat, gak harus sesuai textbook banget. Baru habis itu posisi tadi ada bar chart dan breakdown berdasarkan posisi warnanya, ya. Nah, ini dia. Seperti itu. Ya, ini grand total ya, keseluruhan semuanya. Just in case teman-teman ditanya grand total. Oke. Adakah yang mau bertanya? Mas, apakah ada contoh case untuk data duplikat? Kalau di fase data preparation, cara handlingnya gimana, Mas? Nah, selalu ada pertanyaan data duplikat. Data duplikat, aku kasih tau lagi secara Jamboard ya. Yang kayak gini, karena aku nggak punya detailnya. Kalaupun aku share, sifat data di kantorku konfidensial ya. Oke, data duplikat tadi ya. Siapa tadi Mas Udin ya? Data duplikat. Teman-teman ternyata ada kondisi datanya duplikat. Ini contoh ngambil dari internet datanya. Nah, kalau teman-teman data internet, teman-teman nggak ada bisa confirm ke siapa-siapa dong. Iya nggak? Gitu. Mau confirm ke siapa? Nah, teman-teman akan hapuskan saja langsung. Gitu. Yang duplikat nih. Tinggalkan sisa satu yang unik. Nah, ketika nanti ada kondisi teman-teman sudah mulai bekerja, ada kondisi duplikat, bisa jadi dia misalnya kalau user ID pengguna, ya, dia di jam yang berbeda. Misalnya 15.06 atau 15.0 atau 16.08. Jadi melakukan pembelian lah di dua waktu yang berbeda. Berarti kita tetap hitung dia sebagai satu dulu user ID. Tapi kalau ini secara apa namanya teman-teman coba dapat internet, teman-teman bisa hapus dulu aja dah duplikat. Seperti itu. Kejawab nggak konteksnya, Mas Udin? Ya, aku coba belajar ngasih dengan sesuai konteks. Kejawab. Oke, ada lagi kan teman-teman? Yuk, yang mau tanya-tanya boleh. Kalau capek ngetik open voice aja loh, nggak usah malu-malu. Iya, Rasain boleh. dulu. Boleh apa? Unmute.
Nah, ini ada yang portofolio itu bentuknya gimana ya, Bang? Ya, portofolio itu bentuknya adalah nanti siapa namanya Mas Ansar ya, boleh reach out aku di LinkedIn atau kita ngajak ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misal teman-teman mau ngecek di Google dulu atau di internet di web manapun itulah, itu biasanya kayak kumpulan slide-slide gitu, ya, slide-slide. Jadi dijelasin. Contohnya misalnya adalah slide pertama gitu. Kan ini bisa diformatin PDF gitu. Slide pertama misalnya bisnis konteksnya. Di sini penjelasan marketingnya. Baru data apa yang kamu pakai. Di sini datanya. Terus apa yang kamu lakukan terhadap data ini? Misalnya melakukan cleansing. Saya melakukan cleansing. Gitu. Nah, teman-teman benar-benar melakukan cleansing kan? Itu aset cleansingnya teman-teman apa? Yang tadi, jadi datanya lebih rapi. Gitu. Baru habis itu teman-teman visualisasikan. Di sini gambar chartnya. Teman-teman buat dashboardnya. Baru nanti yang terakhir adalah misalnya contoh kesimpulan. Gitu. Jadi kumpulan-kumpulan. Nah, ketika ini disatukan jadi, teman-teman akan ditanya portofolionya ini ngerjain apa. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskannya. Bisnisnya apa. Di sini bisa nih slide kedua matriksnya. Kan kemarin kita udah belajar matriks nih. Apa yang diukur. Gitu. Kejawab nggak, Mas Ansar? Banyak contohnya di internet. Dia tuh kayak kumpulan-kumpulan summary gitu, tapi hasil dari kerjaan teman-teman gitu detail. Seperti itu. Kejawab? Atau ada teman-teman lagi mau bertanya? Jawab Bang, kayak makalah ya. Ya betul. Tapi ini sudah dibuat dengan simple ya, ada pewarnaannya gitu. Kalau makalah kan memang apa ya? Saya taunya tuh dulu zaman saya makalah tuh kayak kayak kalimat-kalimatnya banyak. Ini cuman kayak simple slide gitu. Slide kayak slide PPT atau Canva gitu. Tapi dengan posisi tuh udah ada step by step-nya gitu. Apa sih yang teman-teman lakukan gitu. Ada lagi teman-teman mau bertanya atau cukup? Gimana? Teman-teman semua ada yang mau tanya? Yang mau tanya-tanya atau mau yang masih pusing atau dapat jelas nih? Bolehlah info-info di chat. Dapat jelas kah atau masih bingung? Masih nyoba nyerna-nyerna? Nah, ini Mas Alvin itu ada yang tanya nih. Di Kaggle kok format metadatanya CSV? Ya, format data CSV karena kebanyakan memang data-data besar itu lebih enak diolah dengan Excel binary workbook atau dengan CSV. Kalau saya sih sebenarnya seringnya pakai CSV gitu, karena data Kaggle itu juga salah satunya mau dipakai untuk mengolah di Python gitu. Nah, gimana Kak kalau misalnya kondisinya kita baru bisa pakai Excel, padahal kita mau ngambilnya adalah data dari Kaggle. Ya, kita ubah teman-teman, kita ubah aja formatnya dari CSV ke Excel gitu. Ya. Jadi nanti gimana cara ubah formatnya itu apa namanya terbanyak di YouTube dan tekniknya. Nanti kalau bingung reach out ke saya aja ntar di sesi yang lain saya sharing gitu. Bisa saya kasih linknya lah buat untuk belajar. Ya, makasih Mas Edo untuk berkenan connect di LinkedIn. Ya, thank you Mas Udin juga. Semoga bisa punya kesempatan buat teman-teman. Saya juga jadi belajar banyak sama teman-teman. Saya juga bisa sharing ilmunya sama teman-teman gitu. Itu yang paling penting. Itu ada yang verifikasi gitu kah portofolio kita valid? Ya pasti ada yang bertanya. Tapi yang memverifikasi itu ini keperluannya adalah ketika teman-teman mau apply kerjaan gitu. Makin banyak portofolio teman-teman punya diasumsikan makin banyak mengeksplor berbagai bidang bisnis. Makin banyak mengeksplor banyak contoh-contoh data. Itu sih yang paling penting menurut saya. Ya.
Kalau untuk portofolio kita mau dibuat valid kah atau gimana itu eh, nggak sampai sedetail itu saya rasa. Yang penting teman-teman bisa bertanggung jawab aja menyampaikan informasi dari setiap portofolio itu gitu. Mau dicekin nanti berasal dari mana, dari Kaggle apa, bla 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 gitu, itu kan sudah tercantum di apa namanya di portofolio ya teman-teman gitu. Ya, oke Bang, sip mantap, siap. Thank you Mas Ansar. Teman-teman yang lain, adakah mumpung kita masih ada waktu 4 menit ya, Mas Aldi ya? Ya sekitar segitu Mas. Ya, sekitar segitu. Atau mungkin kalau belum cukup, kalau udah nanti eh, hmm, pokoknya nanti belajar aja, nanti tanya-tanya ke saya gimana kondisinya. Nanti di hari keempat kelima, saya juga kan nanti ada hands on di table gitu. Ada lagi kah? Ada lagi yang masih pusing-pusing? Atau aman? Hmm. Terus ada yang salah apa? Nah, ada yang tanya nih Mas Adi. Kak, Ahmad, apakah ada Kak, tugas kecil-kecil agar kita bisa mencobanya? Dari data yang tadi sebenarnya Mas Ahmad udah bisa coba. Itu paling paling basic gitu. Hilangin missing value gitu. Habis itu bikin rumusnya. Itu paling 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 basic banget, paling dasar banget gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil dari internet lagi, bagaimana? Nanti bisa dari Kaggle, nanti bisa discuss lah sama saya gitu, as a person supaya lebih 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 apa namanya lebih dapat gitu poinnya. Terus kalau misalnya apalagi ya? Kalau misalnya ternyata datanya pengen marketingnya lebih dalam, lebih 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 luas gitu, ntar bisa bisa coba saya rekomendasikan gitu. Tapi saya cari dulu ya apa yang kira-kira cocok buat teman-teman buat belajar. Gitu. Kalau untuk tugas-tugas kecil-kecilan kayaknya nanti dari tim Pacman itu kebanyakan quiz-quiz basic sama nanti hands on di table-nya sih. Karena fokusnya teman-teman kan salah satunya adalah buat dashboard sebenarnya. Gimana Mas Ahmad? Oke siap Kak. Oke siap, thank you juga. Oke, sip. Ada lagi? Atau mau langsung closing statement? Atau ada yang masih bingung? Nanti kita hands on SQL juga kah Bang? Enggak. Kalau di sini kan memang khususnya introduction, sangat-sangat mengenal banget gitu. Kalau teman-teman mau hands on SQL, itu lebih detail lagi sebenarnya harus ambil kelas yang SQL. Gain insight-nya yang perlu diperdalam, Kak. Betul. Itu yang memang nanti akan kita olah lagi gitu. Ya. Nanti di proses pengolahan Tableau, kita akan belajar informasi apa yang kita dapat. Setelah dari informasi kita define dari informasi itu insight apa yang kita dapat. Gitu. Ya. Oke. Kira-kira ada lagi yang lain? Kayaknya udah 25.9. Ya. Mungkin boleh langsung closing statement deh Mas. Oke, siap. Teman-teman, intinya adalah dalam proses mengolah data, tiba-tiba kita bisa langsung memprepare dulu, nggak tahu objektifnya. Tiba-tiba kita mau coba visual dulu, padahal kita belum membersihkannya. Paling penting menurut saya dalam proses belajar adalah nggak masalah coba seperti itu. Yang penting outputnya adalah teman-teman harus bisa membuat dashboard. Gitu. Dashboard itu nggak namanya apa everything suck at first ya, semuanya akan menyebalkan, namanya juga belajar susah di pertama kali gitu. Jadi menurut saya buat dulu nanti dashboard pribadi teman-teman sebelum akhirnya belajar di introduction ini. Nanti jauh lebih baik ketika nanti teman-teman udah buat dashboard, teman-teman akan ke saya langsung kayak, Kak kalau kayak gini modelnya gimana? Nge-share screen. Oh iya gitu, nanti saya bisa kasih feedback, itu jauh lebih bagus.
selain dari akan yang saya propose di kelas ini gitu. Jadi saya rasa itu jadi closing statement saya dan karena introduction salah satunya tujuannya adalah motivational insight, saya memotivasi teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi penggunaan Tableau dan Excel untuk melakukan cleansing data seperti itu. Ya. Oke. Dan mantep banget nih closing statement-nya dari Mas Sedo. Ya. Thank you ya Mas sudah ya sharing-sharing materi sama teman-teman semua. Ya. Ya. Makin paham nih kayaknya teman-teman nih tentang materinya nih apa data analytics ya gimana. Ya. Besok kita coba berdalam lagi ya teman-teman semua dan juga Ya. thank you buat teman-teman semua yang udah aktif dengerin. Besok semangatnya ditambahin lagi kalau bisa. Ya. Sama nanti bisa apa ya dipelajari lagi kayak gitu. Oke. Mungkin sekian ya untuk oh ya absen dulu bentar. Wah, sampai lupa absennya. Hmm, 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 hmm. Absennya mana absennya? Absennya bisa dicek di sini ya, di chat kayak gitu. Bisa diisi dulu ya teman-teman. Ini meet-nya aku buka dulu mungkin 10 menitan kayak gitulah ya buat teman-teman yang mau ngisi dulu. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman untuk kelas pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya Terima ya. kasih semuanya. Terima Mas kasih Mas Edo. Aldi. Ya, Oke, sama-sama. Terima kasih juga Kak semua. semuanya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Ini meet-nya aku buka dulu. Siapa tahu ada yang mau kopas-kopas link buat absensinya. Ya, thank you, thank you.